Halo semuanya, pada hari ini kami akan mempresentasikan chapter 4 mengenai Job Analysis and the Talent Management Process dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Oke, yang pertama, kita perlu tahu dulu apa sih itu Talent Management Process. Secara sederhana, Talent Management Process itu adalah sebuah cara atau suatu sistem untuk mendapat nilai yang tepat terhadap masing-masing karyawan pada sebuah perusahaan. Nah, di dalam melakukan talent management proses ini, ada 8 langkah yang dapat manajer lakukan. Apa aja sih? Yang pertama, manajer akan menentukan posisi apa yang dapat diisi oleh calon kandidat melalui berbagai rangkaian analisis. Yang kedua, manajer akan membangun kumpulan dari sebuah kandidat pelamar kerja dengan rekrut kandidat internal dan eksternal. Nah, sumbernya ini dari mana aja sih? Untuk itu, rekrutmen eksternal itu merupakan pengisian atau penempatan posisi karyawan yang bersumber dari luar. Misalnya itu promosi di media sosial, koran, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk rekrutmen internal ini merupakan proses pengisian posisi yang memanfaatkan sumber daya internal dalam perusahaan. Contohnya, promosi atau kenaikan jabatan. Setelah itu, langkah ketiga, manajer akan mendapatkan formulir lamaran dan melakukan wawancara pada calon kandidat. Ke dalam langkah keempat masih berkaitan dengan langkah ketiga. Dalam langkah ini, manajer akan melakukan tes seperti tes psikologi, kesehatan, wawancara, pemeriksaan latar belakang untuk mengidentifikasi kandidat yang layak untuk didapatkan. Setelah langkah di atas dilakukan, selanjutnya diputuskan kepada siapa akan melakukan penawaran kepada kandidat yang terpilih untuk bekerja. Langkah keenam, manajer akan mengorientasi dan memberi pelatihan serta mengembangkan karyawan agar dapat melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya. Langkah ketujuh, manajer akan menilai bagaimana kinerja yang mereka lakukan dalam melakukan tugas, seperti apakah deadline yang mereka kerjakan ini pas ataupun seberapa baik mereka dalam melakukan pekerjaan mereka. Untuk langkah terakhir, menjadi penting di mana karyawan diberi kompensasi, baik gaji ataupun tunjangan, guna mempertahankan motivasi mereka. Halo, saya Cornelius Asenus Herman dengan NIM 2020 nomor 194 akan melanjutkan presentase dari teman saya. Nah, yang selanjutnya ada talent management atau sebagai proses holistik terintegrasi dan berorientasi pada hasil dan tujuan dari proses perencanaan, perekrutan, memilih, mengembangkan, mengolah, dan memberi kompensasi pada karyawan. Lalu atau dengan pengertian lain, talent management itu adalah suatu proses manajemen sumber daya manusia yang terkait 3 proses. Nah, yang pertama itu ada mengembangkan dan memperkuat karyawan baru pada proses pertama kali masuk perusahaan. Dan yang kedua itu memelihara dan mengembangkan pegawai yang sudah ada di perusahaan. Nah, yang ketiga itu ada menarik sebanyak mungkin pegawai yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter bekerja sama pada perusahaan. Nah, atau dengan kata lain, talent management itu dapat dikatakan sebagai kemampuan organisasi untuk merekrut, mempertahankan, dan menghasilkan karyawan yang paling berbakat dan tersedia di pasar kerja. Nah, lalu manajer yang menggunakan pendekatan manajemen bakat atau talent management cenderung mengambil tindakan seperti berikut ini. Nah, yang pertama itu ada memulai dengan bertanya apa perekrut, pengujian, pelatihan, atau tindakan apa yang harus diambil untuk menghasilkan kompeten karyawan yang diperlukan mencapai tujuan perusahaan. Nah, yang selanjutnya itu ada melakukan aktivitas seperti perekrutan dan pelatihan sebagai hal yang saling berkaitan. Nah, contohnya itu seperti seorang manajer mengetahui bahwa memiliki karyawan dengan keterampilan yang benar tergantung pada perekrutan dan pelatihan yang dilakukan terhadap pelamar. Yang selanjutnya itu yang ketiga itu bersifat holistik dan
terintegrasi, manajer mungkin akan menggunakan profil yang sama dari keterampilan, pengetahuan, dan perilaku manusia yang diperlukan atau kompetisi, untuk merumuskan rencana perekrutan pekerja seperti untuk membuat keputusan seleksi, pelatihan, penilaian, dan kompensasi untuk itu. Nah, yang terakhir itu ada untuk memastikan semua aktivitas difokuskan pada tujuan yang sama. Manajer akan mengambil langkah-langkah mengkoordinasikan fungsi manajemen bakat atau rekrutan dan pelatihan sebagai contoh. Nah, sering melibatkan penggunaan perangkat lunak untuk manajemen bakatnya gitu. The basic of job analysis. Job analysis merupakan prosedur untuk menentukan role tugas dan persyaratan keterampilan pekerjaan dan jenis orang yang seharusnya dipekerjakan untuk pekerjaan itu. Ada beberapa via job analysis, yaitu yang pertama, kegiatan kerja, yaitu informasi tentang aktivitas kerja, pekerjaan yang sebenarnya, seperti membersihkan, menjual, mengajar, atau melukis. Yang kedua, perilaku manusia, informasi tentang perilaku manusia yang dibutuhkan pekerjaan, seperti merasakan, berkomunikasi, mengangkat beban, atau berjalan. Yang ketiga, mesin, perkakas, perlengkapan, dan alat bantu kerja. Informasi mengenai alat yang digunakan, bahan yang diproses, pengetahuan yang diterapkan, seperti keuangan atau hukum, dan layanan yang diberikan, seperti konseling atau perbaikan. Yang keempat, standar kinerja. Informasi tentang standar kinerja pekerjaan dalam hal tingkat kuantitas ataupun kualitas untuk setiap tugas pekerjaan. Yang kelima, konteks pekerjaan. Informasi tentang hal-hal mengenai kondisi kerja fisik, jadwal kerja, intensif misalnya, dengan siapa karyawan itu biasanya berinteraksi. Yang keenam, persyaratan manusia. Informasi pengetahuan atau keterampilan, yaitu pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Dan atribut pribadi yang dibutuhkan seperti bakat, kepribadian, dan minat. Use of job analysis information. Yang pertama, perekrutan dan seleksi. Itu mengenai informasi tentang tugas apa yang diperlukan, pekerjaan dan karakteristik manusia apa yang diperlukan. Yang kedua, kepatuhan IEO. Mengetahui tugas pekerjaan diperlukan untuk menentukan, misalnya, apakah tes seleksi adalah prediktor yang valid untuk keberhasilan pekerjaan. Terus yang ketiga, penilaian pekerjaan. Penilaian kinerja, membandingkan kinerja aktual karyawan dalam tugasnya dengan standar kinerja pekerjaan. Yang keempat, kompensasi, seperti gaji dan bonus. Yang kelima, latihan. Deskripsi pekerjaan mencantumkan tugas khusus pekerjaan dan keterampilan yang diperlukan, sehingga menunjukkan dengan tepat pelatihan apa yang dibutuhkan pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada conducting a job analysis atau melakukan analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah proses mengumpulkan informasi tertulis tentang jenis apa yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan guna untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih baik. Dalam melakukan analisis pekerjaan ini, kita bisa mengikuti beberapa langkah. Langkah yang pertama, identifikasi penggunaan informasi yang akan diletakkan, karena ini akan menentukan bagaimana suatu perusahaan mengumpulkan informasi. Langkah yang kedua, meninjau informasi latar belakang yang relevan tentang pekerjaan dalam suatu perusahaan, seperti organisasi bagan dan bagan proses, di mana bagan organisasi adalah bagan yang menunjukkan distribusi pekerjaan organisasi secara luas. Selanjutnya, bagan proses adalah bagan alur kerja yang memperlihatkan file aliran masukan dari pekerjaan tertentu. Selanjutnya ada pendekatan rekayasa ulang atau melakukan desain ulang dengan bisnis kita. Dalam pendekatan rekayasa ulang ini ada beberapa dasar, yaitu identifikasi proses bisnis yang akan didesain ulang,
seperti memproses asuransi klaim. Yang kedua, mengukur kinerja proses yang ada dalam bisnis kita. Yang ketiga, mengidentifikasi peluang apa yang akan kita desain dalam bisnis kita guna untuk meningkatkan proses yang akan kita lakukan. Yang keempat, mendesain ulang dan menerapkan cara baru dalam melakukan pekerjaan. Dalam mendesain ulang dan menerapkan cara baru ini, kita bisa mungkin ya melakukan strategi yang baru, meninggalkan strategi yang lama dalam mendesain ulang bisnis kita. Yang kelima, yang terakhir, menetapkan kepemilikan pengumpulan tugas yang sebelumnya terpisah dari seorang individu atau sebuah tim yang menggunakan sistem komputerisasi baru untuk mendukung pengaturan baru. Selanjutnya ada job enlargement atau menugaskan pekerja tambahan dengan aktivitas tingkat yang sama. Yang kedua, selanjutnya job rotation atau memindahkan pekerja secara sistematis dari pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Selanjutnya ada job enrichment, mendesain ulang pekerjaan sedemikian rupa guna untuk meningkatkan peluang untuk pekerja untuk mengalami perasaan tanggung jawab, prestasi, pertumbuhan, dan pengakuan yang dimiliki oleh seorang pekerja. Nah, selanjutnya itu ada langkah ketiga, pilih posisi perwakilan. Langkah keempatnya, analisis pekerjaan sebenarnya. Langkah kelima, verifikasi informasi analisis pekerjaan dengan pekerja yang melakukan pekerjaan dan dengan supervisor yang bersangkutan. Langkah keenam, atau yang terakhir, kembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Selanjutnya itu ada methods for collecting job analysis information. Yang pertama itu melakukan interview, yang kedua mengisi kuesioner, yang ketiga pengamatan, yang keempat buku harian peserta atau log participation diary, yang keempat teknik analisis pekerjaan kuantitatif. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif tentang tugas dan bertanggung jawab berbagai pekerjaan, 5 item kegiatan dasar. Yang pertama itu memiliki pengambilan keputusan atau komunikasi, tanggung jawab sosial. Yang kedua itu melakukan kegiatan terampil. Yang ketiga aktif secara fisik. Yang keempat mengoperasikan kendaraan dan peralatan. Dan yang kelima memproses informasi. Kemudian ada metode analisis pekerjaan online atau online job analysis method. Nah, selanjutnya ini writing job description. Yang pertama itu identifikasi pekerjaan. Yang kedua ringkasan pekerjaan. Yang ketiga tanggung jawab dan tugas. Yang keempat otoritas pemegang jabatan. Yang kelima standar kinerja. Yang keenam kondisi kerja. Dan yang ketujuh spesifikasi pekerjaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang writing job specification. Yang pertama itu ada spesifikasi untuk personel terlatih versus tidak terlatih. Untuk karyawan yang terlatih dan berpengalaman, menulis spesifikasi kerja itu relatif mudah karena fokusnya itu hanya pada faktor-faktor seperti pengalaman kerjanya tuh berapa lama, kinerja pekerjaan mereka tuh sebelumnya tuh bagaimana sih, dan pada saat pelatihan kualitasnya tuh gimana, apa relevan atau kurang atau bagaimana gitu. Sedangkan untuk mengisi spesifikasi kerja bagi orang yang tidak terlatih, maksudnya belum punya pengalaman gitu, alias kayak masih fresh graduate gitu ya, tapi dengan maksud tujuan untuk melatih mereka gitu di tempat kerja gitu. Sebenarnya kalau untuk hal ini tuh agak sulit karena kita tuh pertama harus yang namanya menentukan dulu nih kualitas mereka tuh seperti ciri fisik mereka tuh seperti apa, kuat atau enggak, kepribadian mereka tuh bagaimana, perfeksionis kah atau bagaimana gitu. Terus minat mereka tuh bagaimana, dan keterampilan mereka itu cocoknya ditaruh di bidang apa gitu. Oke, berikutnya ada spesifikasi berdasarkan penilaian. Dalam hal ini, prosedur yang ditanyakan berhubungan dengan pendidikan, inteligensi, pelatihan, dan lain sebagainya. Berdasarkan penilaian ini akan menunjukkan nih tingkat kinerja serta kemampuan yang dimiliki pekerja. Berikutnya ada spesifikasi pekerjaan berdasarkan analisis statistik. Spesifikasi pekerjaan berdasarkan pada analisis statistik lebih dapat dipertahankan tetapi juga lebih sulit.
Tujuannya dilakukan spesifikasi berdasarkan analisis statistik ini itu adalah untuk mengetahui nih secara statistik hubungan antara yang pertama itu kayak beberapa pekerja gitu loh, dan juga bisa dibilang kayak tingkat kecerdasan mereka tuh bagaimana, terus ketangkasan mereka tuh bagaimana, kayak dikelompokin begitu, dan beberapa indikator atau kriteria efektivitas kerja mereka tuh bagaimana. Dan biasanya sih ini yang melakukan penilaian begini sih biasa supervisor mereka begitu. Jadi kayak dibikin dalam bentuk diagram kayak chart atau diagram pie gitu ya, kayak bulat gitu, terus nanti kita kasih nama-nama, terus nanti kita kasih lihat nih orang-orangnya siapa-siapa gitu. Nah terus kita kayak kasih tahu nih ini orang ini berapa gitu, ketangkasan mereka atau kinerja mereka sebaik apa gitu. Nah, berikutnya ada matriks persyaratan pekerjaan. Nah, ini tuh bisa berisi tentang kayak penjelasan yang lebih lengkap tentang apa yang pekerja lakukan dan bagaimana dan mengapa dia melakukannya. Ada 5 informasi nih yang tercantum dalam matriks ini. Yang pertama itu tugas pekerjaan utama. Yang kedua, pernyataan tugas. Yang ketiga, kepentingan relatif dari setiap tugas pekerjaan utama. Keempat, waktu yang dihabiskan untuk setiap tugas pekerjaan utama. Yang kelima, pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik manusia lainnya. Oke, berikutnya ada panduan keterlibatan karyawan untuk manajer. Nah, manajer itu kan nggak boleh namanya mengabaikan atau mendiamin gitu para karyawannya. Jangan maksudnya kayak istilahnya mentang-mentang atasan gitu ya, lebih berkuasa jadi bisa nggak mau dengerin yang di bawahnya gitu. Manajer itu harus yang namanya membiarkan nih para karyawannya itu aktif, berpartisipasi dan juga terlibat dalam masalah pekerjaan. Yang gunanya itu untuk agar si karyawan itu bisa berkembang dan juga perusahaannya juga bisa lebih maju. Gitu. Oke, berikutnya ada using competencies model. Kompetensi based job analysis itu mendeskripsikan pekerjaan dalam hal kompetensi perilaku yang diukur dan dapat diamati. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang how to write competency statement. Nah, dalam hal ini tuh ada 3 elemen yang mencakup pernyataan kompetensi yang baik. Yang pertama, nama dan deskripsi singkat tentang kompetensi seperti manajemen project, membuat jadwal project yang efektif dan akurat begitu maksudnya. Yang kedua ada deskripsi dari perilaku yang dapat diamati yang mewakili kemahiran dalam kompetensi, seperti dia terus-menerus mengelola resiko gitu loh. Jadi kayak resikonya apa tapi dia kelola terus biar resikonya itu nggak berdampak negatif gitu, tapi bisa diputarbalikkan menjadi dampak yang positif. Dan ketergantungan project dengan membuat keputusan yang tepat waktu, jadi bisa menghalau hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Oke, yang ketiga ada tingkat kemahiran. Nah, contohnya itu yang pertama ada identifikasi resiko dan ketergantungan project dan komunikasikan secara rutin kepada pemangku kepentingan. Jadi kita identifikasi dulu nih resiko-resikonya apa. Lalu kita bergantung pada project yang akan dibuat, jangan bergantung pada yang lain. Begitu. Kalau enggak nanti kan aneh gitu loh. Jadinya gak relevan. Dan juga kita komunikasikan juga nih kepada pemangku kepentingan, jangan diam-diam, harus komunikasikan mau itu yang baik atau yang buruk gitu hal yang terjadi. Lalu yang kedua, mengembangkan sistem untuk memantau risiko dan ketergantungan dan laporkan perubahan. Nah, maksudnya di sini tuh kayak resikonya kita pantau kita kayak bikin suatu sistem gitu untuk pantau nih resiko-resiko yang bakalan terjadi tuh gimana gitu biar nggak membuat kekacauan, dan juga kita laporkan juga nih perubahan-perubahannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan gitu. Nah, yang terakhir ada mengantisipasi perubahan kondisi dan dampak terhadap resiko dan ketergantungan serta mengambil tindakan pencegahan. Nah, kita antisipasi nih perubahan-perubahan dan juga dampak yang bakalan terjadi akibat resiko dan juga yang lain. Serta kita juga ambil tindakan pencegahan seperti bikin plan-plan yang lain begitu.
Oke, itu dia Hadi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih para audiens kalian yang telah menonton video kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada saat presentasi. Terima kasih.